Nah, Pak Rudi juga sempat berada di Gaza pada awal 2009 ketika setelah selesai perang. Diceritakan gambaran situasi pasca perang di sana. Ya, BSMI Bulan Sahabat Indonesia kata itu masuk setelah seminggu pasca perang, gencatan senjata waktu itu. Ya kita lihat memang kondisi porak-poranda, banyak bangunan yang hancur. Dan tentunya tidak hanya rumah-rumah saja yang dihantam roket Israel, tapi juga bangunan-bangunan yang sifatnya buat fasilitas umum, terutama rumah sakit. Ya. Dari 6 rumah sakit, hampir rumah sakit itu kena roket. Ada satu rumah sakit, European Hospital itu ruang anaknya hancur. Semuanya hancur. Ini rumah sakit yang sudah bisa berfungsi ya? Sudah ada. Nah, cuma alhamdulillahnya di situ kan ada rumah sakit Shifa Hospital. Nah, Shifa Hospital itu yang terbesar, dia hanya bangunan saja yang kena roket tapi tidak terlalu hancur. Dan fasilitas umum juga hampir semuanya hancur. Nah, ada juga yang membuat kita miris itu banyak korban-korban. Waktu tahun 2009 waktu itu kan banyak korban bom fosfor gitu ya. Nah, itu juga sangat membuat kita miris karena lukanya itu 2 hari masih berasap. Masih berasap? Iya, masih berasap bom fosfor. Mereka masih bisa diselamatkan waktu itu? Ada yang selamat, ada yang tidak. Mungkin kalau misalnya hanya sedikit saja mungkin tidak ya, tapi kalau kena 30% ke atas mungkin agak sulit gitu ya. Seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa? Nah, Bulan Sabit Merah kita mempunyai strategi ada 3. Pertama jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek bagaimana kita merespon cepat kondisi yang ada di Gaza berupa bantuan-bantuan, berupa bagaimana kita bisa mensupport mendatangkan tim medis di sana, dokter spesialis yang harus bekerja membantu masyarakat Palestina terutama. Dan kami juga baru dapat kebutuhan ya, list kebutuhan dari Shifa Hospital yang akan kita beli di Jakarta di Indonesia dan akan kita kirim ke Gaza. Yang kedua, makanan-makanan yang mereka butuhkan karena mereka butuh makanan gitu ya, butuh makanan, butuh alat-alat medis, butuh alat-alat kesehatan. Nah, itu yang kita harus. Ini dananya dari mana Pak Rudi? Dari masyarakat. Dari masyarakat hanya dikumpulkan dari masyarakat Indonesia. Itu jangka pendeknya yang harus kita lakukan. Jangka menengahnya adalah capacity building. Nah, Bulan Sabit Merah ada program beasiswa untuk masyarakat Palestina. Nah, Muhammad adalah salah satu penerima. Ada berapa di angkatannya Muhammad yang di angkatan Muhammad tuh ada 6. Oh, ada 6 orang. Jadi semuanya di Indonesia sekarang ada 6 orang dan nanti akhir bulan Juli akan datang 5 orang lagi yang akan kuliah di ITB. Nah, itu capacity building sangat penting sekali. Ketika mereka selesai kuliah atau belajar di Indonesia, mereka kembali untuk membangun negaranya gitu. Harus kembali lagi ke negaranya? Harus kembali ke negaranya untuk membangun negaranya. Ya. Kalau meskipun kondisinya seperti ini saat ini. Kapasiti ini sangat penting sekali karena mereka yang belajar di Indonesia, ya kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Indonesia ya. Saya bekerja sama dengan kementerian yang Palestina ada di Gaza. Ya, setelah mereka kembali mereka bisa mengajar kembali untuk mengisi universitas yang ada di sana. Mereka bisa bekerja sisi medis ya, pelayanan kesehatan. Itu pentingnya capacity building. Lalu yang ketiga adalah jangka panjangnya. Jangka panjangnya bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia itu harus mensupport secara penuh tentang kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Palestina. Karena kita tahu sendiri bahwa Palestina adalah satu-satu negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia. Lalu diikuti oleh Mesir, Syria dan sebagainya. Nah, itu harus kita ingatkan kembali ya di situ seperti itu. Tanpa berusaha mengecilkan negara-negara internasional yang jauh lebih besar dari Indonesia saja sudah melakukan tekanan-tekanan itu termasuk PBB. Tetapi tidak terlalu berpengaruh. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya Pak Hamdan. Saudara tetaplah di Satu Meja, kami akan kembali saat lagi.